Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Heboh, Umat Kristen Gigit Jari, Yesus adalah Muslim. Di dalam artikel itu banyak poin yang diutarakan tentang bukti-bukti bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Ada salah satu poin yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang Yesus berpuasa, di mana polemikus Muslim ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim karena ia mengajarkan puasa dan ia juga berpuasa. Apakah benar demikian? Bagaimana kita menjawabnya? Mari kita simak bersama-sama dalam channel Pengkhotbah Deso. Para polemikus Muslim menggunakan Matius 6 ayat 16 untuk menguatkan argumentasi mereka dengan mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim karena ia berpuasa. Matius 6 ayat 16 berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Namun di sini saya akan menambahkan ayat 17 dan 18 supaya kita mengerti konteks pengajaran Yesus tentang berpuasa. Ayat 17 dikatakan, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Amin. Perhatikan ayat ini. Ayat ini jelas mengajarkan tentang puasa. Memang, tetapi dalam konsep puasa yang diajarkan Yesus adalah untuk menentang orang-orang yang seringkali berlaku munafik, yang ketika mereka melakukan kegiatan agamawi mereka hanya mencari muka, hanya untuk dipandang saleh, hanya untuk dipandang beragama, hanya untuk dipandang kehidupan baik, orang yang berlaku baik. Inilah yang Yesus sedang tentang, termasuk ketika mereka menjalankan ritual puasa mereka, supaya mereka tidak jatuh di dalam kemunafikan. Maka dari itu di dalam ayat yang ke-18, ketika berpuasa itu hendaknya hanya diri sendiri yang mengetahui dan Bapa yang mengetahui ketika menjalankan ritual puasa. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah ritual puasa yang diajarkan Yesus ini sama dengan ritual puasa yang dikerjakan oleh para polemikus Muslim pada masa kini? Tentunya tidak. Karena ketika mereka menjalankan ritual agama mereka, yaitu berpuasa, jelas banyak orang yang mengetahui kegiatan agamawi mereka. Karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dilihat oleh banyak orang. Dan kalender pun memberikan satu informasi bahwa di bulan tertentu mereka sedang mengerjakan ritual agamawi mereka, yaitu berpuasa. Jelas puasa yang dilakukan oleh para polemikus Muslim itu adalah kegiatan yang diketahui oleh banyak orang. Tetapi yang diajarkan Yesus adalah puasa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dari mana para polemikus Muslim menyimpulkan bahwa Yesus adalah seorang Muslim? Sangat jelas bahwa ajaran yang diajarkan Yesus mengenai puasa itu sama sekali berbeda dengan realita yang dikerjakan oleh para polemikus Muslim ketika mereka berpuasa. Bahkan ketika mereka berpuasa, harus ada warung yang ditutup, warung makanan yang ditutup karena untuk menghormati yang sedang berpuasa. Ini satu hal yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jelas Yesus mengajarkan berpuasa yang tersembunyi, yang artinya tidak diketahui oleh banyak orang. Jelas bahwa Yesus di sini sedang tidak menunjukkan identitasnya sebagai seorang Muslim, tetapi dia menunjukkan atau mengajarkan tentang bahaya kemunafikan. Untuk orang-orang yang hidup bersama Yesus, untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, jangan jatuh pada dosa kemunafikan. Itu prinsip yang penting yang diajarkan Yesus dalam ayat ini. Jadi ayat ini bukan menunjukkan identitas bahwa Yesus adalah pribadi yang beragama Islam. Bagian yang kedua, hal yang penting juga untuk kita ketahui. Dari ayat ini sangat jelas bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Seorang yang hadir di tengah lingkungan orang-orang Yahudi. Dia bukan pribadi yang beragama Islam. Mengapa saya katakan demikian? Karena sangat jelas di sini dikatakan Yesus ketika menjadi manusia, ia memanggil Allah sebagai Bapa. Hal ini tentunya tidak pernah diajarkan di kalangan orang-orang Muslim untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Saya membaca sebuah artikel
dalam artikel agama Islam di satu web yang berjudul Menjawab Kristen. Di sana dikatakan demikian. Terdapat banyak kata-kata metafora di dalam Al-Quran, tetapi tidak satu kali pun Allah disebut sebagai Bapa. Walaupun hanya sebagai metafora, Allah tidak menyukai dirinya disebut sebagai Bapa. Jelas bahwa orang-orang Islam tidak memanggil Allah sebagai Bapa. Maka dari itu, hal yang sangat mengherankan di kalangan para polemikus Muslim mengatakan Yesus adalah orang yang beragama Islam. Karena Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Itu satu prinsip yang bertentangan dengan ajaran yang mereka percayai. Bahwa Allah itu tidak pernah dipanggil Bapa. Tetapi Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi, ini jawaban dari saya. Kiranya hal ini dapat menguatkan iman kita di dalam Yesus, bahwa Yesus sesungguhnya adalah pribadi yang sungguh-sungguh hadir di dalam dunia. Dia hadir di dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Dia hadir sebagai manusia untuk menyelamatkan kehidupan kita, orang-orang yang berdosa ini. Yesus hadir untuk menjadi Mesias dalam hidup kita, penyelamat dalam hidup kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah kepada Dia bahwa Dia adalah juru selamat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.